Yang terhormat Kadisdikpora Kabupaten Pangandaran, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasih SMP, rekan-rekan kepala sekolah sekomisariat 1 yang saya hormati, para PKS kurikulum dan operator sekolah yang saya banggakan. Selamat pagi, selamat datang di kampus SMP Negeri 1 Pandahera. Bos waktu itu mengadakan suatu kegiatan rembuk musyawarah kepala sekolah tentang bagaimana pendidikan di Pangandaran ke depan. Beberapa hal telah disampaikan, mulai dari sekolah ramah anak, sekolah sehat, dan seterusnya, sampai diantaranya ya adalah sekolah berbasis digital. Mohon maklum Bapak Ibu bahwa tuntutan kita pada hari ini betul-betul selalu berubah, harus selalu berubah dan berubah. Kita tahu bahwa anak-anak kita baru tahun ini mapel TIK diberlakukan kembali, dan itu mungkin tidak semua sekolah, mungkin kalau tidak salah yang diwajibkan itu 8 sekolah, yang lain boleh mengikuti. Mengantisipasi hal itu Bapak Ibu, sekali lagi kita di sini Kom 1 punya tenaga-tenaga yang luar biasa. Bukan hanya di SMP 1 Pandahera, di semua sekolah ada potensi itu. Untuk itu maka hari ini Bapak Ibu, bagaimana kita mencoba untuk ulangan harian online, karena mulai dari situlah satu saja untuk semua minimal satu komisariat, bahkan nanti kita akan lari ke tingkat kabupaten. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua MKKS Pak Haji Rahmat, tentunya kami atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran merasa sangat berbahagia gitu ya. Karena apa? Yang pertama, kita melaksanakan FGD mungkin atau forum diskusi terpumpun itu mungkin 2 minggu atau 3 minggu ke belakang. Ternyata Pak Ketua MKKS bersama Kepala Sekolah Sekomisariat 1 langsung merealisasikan atau mengimplementasikan hasil kesepakatan-kesepakatan kita. Di antaranya kesepakatan kita adalah untuk meningkatkan nilai ujian nasional. Nah, salah satu dari peningkatan ujian nasional itu adalah tadi digitalisasi atau kegiatan ulangan harian, ulangan semester, atau ulangan ujian sekolah, dan tentunya ujian nasional semuanya berbasis komputer atau berbasis digital. Nah, tentunya sekali lagi kami atasin sekalian, mungkin sekarang lagi booming dengan istilah revolusi industri 4.0 atau 4.0 gitu ya, 4.0 gitu ya. Ya sebenarnya apa sih itu ya, revolusi industri yang berbasis atau revolusi industri 4.0 itu gitu ya. Nah itu memang kalau kita baca atau kita searching, memang saya sendiri kurang begitu paham gitu ya, karena bahasanya itu terkait dengan bahasa-bahasa yang berbau IT atau berbau digital gitu ya. Jadi untuk menghadapi revolusi industri 4.0, nah mulai dari tahun kemarin bahkan tahun ini beliau mengeluarkan program-program yang berbau digital ya. Nah diantaranya apa? Yang pertama ya jelas UNBK gitu ya Bapak sekalian. Yang kedua sekarang yang lagi kemarin ada PPDB online. Nah, berikutnya ada Eraport ya. Dan yang terakhir adalah Kementerian Pendidikan Nasional sedang meluncurkan program yang disebut dengan Rumah Belajar ya, di mana mungkin tahun ini dana yang dikeluarkan oleh kementerian itu sangat besar, yang intinya adalah untuk kegiatan pembelajaran digital atau bimbingan bimbel secara online. Tingkat Komisariat 1 Kabupaten Pangandaran kita buka dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mengenai multimedia yang telah terlaksana di SMP 1 Padalarang. Untuk multimedia itu sendiri ya, kegunaan multimedia yang pentingnya multimedia di dunia pendidikan itu salah satunya adalah pertama, multimedia itu mampu untuk membuat pelajar mengerti dengan isi pelajaran. Lalu multimedia membuat siswa mengingat dengan mudah tentang isi pelajaran. Multimedia juga mampu menyampaikan isi pelajaran dengan canggih dan berkesan. Multimedia mampu menjadi sumber pengetahuan bagi siswa maupun bagi guru. Multimedia mampu ruang kepada guru untuk mengubah kaidah pengajaran. Lalu multimedia juga mampu membuat proses belajar dan mengajar menjadi lebih menyenangkan. Kemudian multimedia memudahkan pembelajaran yang berpusat pada siswa karena siswa diberi kebebasan memilih bahan pembelajaran sendiri dan belajar pada kadar yang sesuai dengan diri sendiri. Di ranah edukasi kita ada namanya Mantap, materi pelajaran tadi pagi ya kepanjangannya. Yang dimana di Mantap ini berisi video-video mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan di pagi harinya sebelumnya. Kita ketahui bahwa standar penilaian untuk tingkat pendidikan dasar pada kurikulum 2013 dimulainya dari tahun 2013 melalui Permen 66 tahun 2013. Selanjutnya dilanjutkan dengan mungkin pemerintah merasa harus disempurnakan melalui Permen 104 tahun 2014 dan masih mungkin menganggap bahwa pemerintah masih belum sempurna dan pada tahun 2016 mengeluarkan lagi Permen tentang penilaian yaitu melalui Permen nomor 23 tahun 2016. Saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini sudah tahu, sudah paham, sudah tahu isinya tentang permen ini. Dan saya mah panginten abdi mah ngadongeng walah, ya ngadongeng panginten pengalaman SMP hiji Padaherang ngalaksanakeun kurikulum 2013. SMP hiji Padaherang panginten salah sawios anu ditunjuk awal kanggo ngalaksanakeun kurikulum 2013 bentukna sanos memang aya nilai A B B-an mung panginten aya angkaan begitu ka pungkur mah duwi ka sepuhna ge rada repot panginten ieu aripun anak teh kumaha nilaina teh gitu. Komo duwi kan sapertos anu direntangkeun upami A mah langkung diindekna kan ari anu ABC mah sapertos urang kuliah kapungkur ti hiji dugi ka 4 penginten. Sedangkan ari sepuh mah da anu teu kantos kuliah rada repot penginten. Tah repotna waktu harita penginten SMP Padaherang. Teras deui anu rada repotna deui upami aya alihan di sekolah sanes ka SMP hiji Padaherang tak kedah ngonversikeun nilai anu di sekolah sanes mah teu ngalaksanakeun kurikulum 2013 urang anu tos ngalaksanakeun 2013 kan seseueur waktu sarita mah SMP hiji Padaherang mung sakaupaten Ciamis mung 7-an gitu kan ari anu seseueur anu ngalih sanes ti sekolah-sekolah anu ngalaksanakeun kurikulum 2013 tarada repotna oge kitu. Terus deui mata pelajaran
dina mata pelajaran dina 2013 kurikulum 2013 kan aya prakarya aya kapungkur ada di Nusanes mah teh aya prakarya eta anu sanes prakarya di Nusanes da dikumahakeun kan da seperti gitu Bang Inten eta wunggul Bang Inten lah dongeng ti abdi mah nya Bang Inten suka duka Bang Inten nya suka duka Bang Inten SMP hiji Padaherang ngalaksanakeun kurikulum 2013 da insyaallah Bang Inten materi pokok bade diugikeun ku Bang Inten Paroni insyaallah mudah-mudahan Bang Inten ke aya gambaran kanggo urang ngalaksanakeun penilaian berbasis online untuk jaringannya sendiri. Untuk jaringannya ini lokal host ya Pak Bu, tidak connect ke internet. Jadi semi online. Gitu ya. Yang bisa mengakses komputer itu hanya mengakses internet hanya servernya saja. Untuk kliennya, laptopnya itu hanya mengakses servernya saja untuk mengambil soal dan mengirimkan jawaban gitu ya. Jadi ada dua langkah, mengambil soal dulu, dikerjakan anak, kemudian anak-anak menjawab, lalu dikirimkan ke server. Maka server menyimpan secara otomatis jawaban yang siswa kerjakan. Ya. Nah, ini dari server ada suite, samalah yang Bapak Ibu sudah punya sekarang. Tinggal Bapak Ibu memanfaatkannya dengan baik. Nah ini. Kemudian yang harus kita persiapkan, kita jalankan itu sebetulnya dua operasi window ya. Yang satu operasinya ada di server ketika Bapak Ibu menyalakan komputernya, yang satunya lagi menyalakan komputer yang ada pada PHD gitu. Jadi dua operasi yang berjalan pada satu komputer. Mulai, klik mulai, kita tunggu sampai tampilan seperti ini keluar. Kalau sudah tampilan seperti ini keluar berarti aplikasinya sudah berjalan. Gitu ya. Sudah berjalan akan tampil seperti ini. Kemudian setelah itu jangan ditutup tapi boleh di minimize. Diperkecil saja ya. Dan kita bisa pakai secara langsung oleh Google Chrome ataupun Mozilla ataupun apalah gitu ya. Ya. Kita bisa panggil dengan alamat 192.168.0.201. Kalau NBK 200 ya. Kalau ini sengaja saya bedakan supaya tidak bentrok gitu ya. Jadi IP-nya tetap IP-nya kosong. Jadi nanti laptop Bapak Ibu pun IP-nya harus robih jadi kosong. Sehingga kalau tidak sama tidak akan bisa mengakses seperti ini. Jadi semuanya harus berada pada IP 192.168.0. Angka ke belakangnya bebas sampai 250. Tapi jangan menggunakan 201 karena 201 itu untuk server. Untuk klien selain 201. Ya. Kemudian ada dua di sini. Saya sediakan ada dua, ada untuk siswanya, ada untuk adminnya. Kalau untuk siswa langsung saja klik yang warna kuning nanti. Maka akan tampil layar login siswa. Yang harus Bapak Ibu persiapkan sebelum mengaktifkan ujian. Satu adalah identitas sekolah. Maka Bapak Ibu isi nama sekolahnya di sini ya. Termasuk logonya yang mau Bapak Ibu pakai, logonya silakan buat. Mau jadi aplikasi apa, misalnya saya memakai CBT Spensa. Kalau Bapak Ibu silahkan saja bikin logonya dan uploadkan supaya bisa menambah identitasnya, gitu ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke administrasi. Yang harus Bapak Ibu sediakan adalah daftar kelas apa saja, kemudian mata pelajarannya, kemudian daftar siswanya. Di surat undangan sengaja saya cantumkan daftar siswa dalam bentuk Excel ya, supaya Bapak Ibu nanti bisa mencoba menguploadkannya ke ini, gitu ya nanti. Kemudian
Setelah semuanya terisi, upload, beres, ada yang harus Bapak Ibu sediakan lagi, yaitu bank soal nih yang paling penting. Bank soalnya, ya. Kita juga sudah memberitahu Bapak Ibu bahwa untuk mencoba menguploadkan soal yang sudah Bapak Ibu buat. Caranya seperti apa? Kalau misalnya ada gambar seperti apa dan seterusnya, kita akan coba praktekkan nanti. Setelah itu, bank soalnya sudah masuk dan diharapkan untuk penamaan bank soal itu tidak lebih dari 14 huruf ya Pak Bu. Mohon maaf kalau misalnya lebih dari 15 atau 16 mungkin akan terjadi ada karena masih belum sempurna ya. Ada error sedikit sehingga hasil ujiannya kita tidak bisa. Setelah semuanya selesai, kita tinggal nanti ada di situ ada aktif warna putih. Kalau warna putih itu tidak aktif, kalau kita klik akan jadi warna hijau, artinya soal itu sudah aktif. Dan belum bisa digunakan Pak Bu. Setelah aktif hanya aktif saja tapi belum bisa digunakan. Setelah kita aktifkan, nanti Bapak Ibu harus memberi jadwal ulangan, ya, memberi jadwal ujian. Ya di sini menceng ada setting ujian, ada jadwal ujian. Untuk setting ujian nanti pertama di set dulu, kemudian akan muncul seperti ini. Ya nanti, nah seperti ini. Sorry. Tidak saya tampilkan ternyata. Di sini nanti ada waktunya yang kita butuhkan untuk mengerjakan soal itu disediakan berapa menit, ya. Terus selesainya pada jam berapa, gitu ya. Nanti ada, misalnya 10 soal Bapak Ibu alokasikan waktunya selama 20 menit atau 30 menit aplikasinya. Jangan sampai aplikasinya mati sendiri, gitu ya. Bapak Ibu jebret aja matikan karena PAD ini memang rentan sekali karena memang tidak ada perangkatnya ya pakai server itu, tidak pakai perangkat yang mandiri. Jadi nanti di aplikasinya buka kembali, kemudian pilih mesin dan shutdown. Kalau tidak di shutdown sama artinya dengan begini Pak. Kalau kita tidak shutdown komputer ya sama saja dengan ini, ketika kita komputernya sedang nyala, kita cabut listriknya, jebret mati. Itu matinya memang mati, tapi karena tapi itu mematikan dengan secara tiba-tiba. Ketika berjalan prosesnya, kita cabut, jebret, kaget gitu ya. Tapi supaya ya menjagalah supaya awet gitu ya. Supaya awet aplikasinya kita gandakan dulu, kita matikan prosedurnya dengan itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan aplikasinya ya, cukup mudah. Jadi kita tinggal sediakan saja, kalau misalnya namanya sudah ada segala macam kita bisa uploadkan, dan soalnya sudah ada kita bisa uploadkan, dan bla 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 banyak tinggal kita aktifkan, jadi deh gitu ya. Nah sekarang saya akan praktekkan sedikit ya sebelum kita